Ya kalau Celcius itu air air membeku itu saat 0 derajat, kalau Kelvin itu 273, sementara kalau air mendidih itu 100, kalau di Kelvin 373 ya. Berarti ini yang jawabannya yang E. Ini sudah cukup, udah teman-teman saya rasa sudah cukup. Sudah paham ya. Oke, kemudian yang kedua, manakah pada kasus biku jika ada memerlukan jumlah kalor yang paling besar? Ini kita hitung satu-satu pakai rumus biasa. Q sama dengan mcl delta T. Ini saya hapus dulu. Q sama dengan mc delta T. Karena kalornya sama, berarti C-nya M-nya 1,5 kali 7 itu kira-kira 10,5. Ini untuk yang A. Kita hitung yang B, 3 kali 3,5, kira-kira ini 10,5 juga. 0,5 kali 21, 10,5 juga. 0,75 kali 14 juga 10,5. Jadi jawabannya yang E. Seorang astronot di dalam suatu ruang alay memiliki dua benda yang identik dalam segala hal, kecuali satu dicat hitam, sementara yang lainnya dicat perak. Pada mulanya kedua benda bertemperatur sama. Ketika diambil dari dalam pesawat dan ditempatkan di luar pesawat, benda mana yang jika ada yang mendingin dengan laju yang lebih cepat? Kita ya, teman-teman tahu kan kalau benda bercat hitam itu dia memiliki transfer kalor yang lebih cepat dibandingkan yang warna-warna lain, karena dia bisa menyerap energi lebih banyak ya, lebih banyak atau lebih efisien. Nanti saya pastikan. Berarti jawabannya yang A. Terakhir, untuk sejumlah gas ideal, tiap pernyataan berikut diyakini menyebabkan kenaikan tekanan gas kecuali satu. Manakah itu? Menaikkan temperatur, menurunkan volume, menaikkan temperatur, volume, dan jumlah mol. Oke, kita ini gampangnya kita ingat-ingat rumus PVNRT. Di sini mana yang benar ya? Menaikkan temperatur, volume, dan jumlah mol gas. Oke, kita lihat PV dan jumlah mol ini N itu dia sebanding, jadi dia betul ya, yang B ini betul. Menaikkan temperatur sambil menjaga volume dan jumlah mol konstan juga betul. Menaikkan jumlah mol gas sambil menjaga ini juga betul. Menurunkan volume sambil menjaga temperatur ini juga betul ya. P sama dengan nRT bagi V. Jadi dia berbanding terbalik P dan V. Jadi dia tekanannya akan naik. Berarti jumlah yang tidak benar hanya A, menaikkan temperatur dan menurunkan jumlah volume sambil menjaga jumlah mol gas konstan, maka tekanannya akan berkurang. Menurunkan volume. Ya. Oke, kita lanjut ke mohon maaf, yang A itu betul, Berarti yang benar itu yang B. Yang salah maksudnya di sini. Jawabannya yang B. P sama dengan nRT per V, menaikkan temperatur, volume, dan jumlah mol gas, jadi semuanya naik. Jadi semuanya naik ya, berarti ini yang A ini benar, yang B yang salah. Karena kenaikan gas ya. Kalau temperaturnya naik, maka dia V-nya kalau semuanya naik, nanti dia tekanannya akan menurun ya. Ya V-nya ya semuanya naik soalnya. Massa semua atom nitrogen adalah 14 satuan massa atom, sedangkan oksigen itu 16. Tiga gas diatomik memiliki temperatur yang sama, nitrogen, oksigen, dan nitrat oksida. Sebutkan gas-gas tersebut dari kecil yang besar menurut nilai laju RMS translasinya. Kita pertama harus ingat lagi rumus VRMS sama dengan akar 3kT per M. Ini kan FTMD ya, saya rasa nanti akan sering bertemu dengan soal ini di jurusan ya, maksudnya dengan konsep VRMS ini di jurusan. Kita tahu V sama dengan akar 3kT per M dengan nitrogen, oksigen, dan nitrat dioksida. Berarti di sini hal yang beda hanyalah massa ya. Massa itu berarti massa dari atomnya dengan ini massanya menggunakan satuan massa atom. Berarti kalau berarti kita tinggal iniin saja, massa itu berbanding terbalik dengan kecepatan.
dengan akar massa berbanding terbalik dengan kecepatan. Jadi kita cukup perhatikan akar massanya saja. N2 itu berarti kira-kira 28, O2 itu 32, dan NO2 itu berarti 16 tambah 14, 30. Ini NO2 ini berarti dia 30. Berarti kita harus hitung akar satu per akse, kita harus hitung ya, ini seperti ini untuk melihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini angkanya agak susah, jadi silakan pakai kalkulator. Saya skip. Jadi ini akar satu, ini saya ini dibikin. Wait. VRMS berarti dia berbanding dengan 1 per akar M, atau 1 per akar 28, per akar 30, dan per akar 32. Oke, sepertinya kita nggak perlu ngitung ya. Berarti kalau dia berbanding terbalik, ini kan berarti dia 1 per akar 28, 1 per akar 30, ini 1 per akar 30, ini 1 per akar 32. Akar 28 sama akar 30 sama akar 32 itu berarti akar 28 itu kemungkinan lebih kecil daripada akar 30 dan akar 32. Berarti nanti akar 30 itu tadi nita dioksida ya. Dan kita diminta untuk mengurutkan kecepatannya, berarti menurut nilai laju dari kecil yang besar. Berarti kita tahu kalau penyebutnya makin besar maka nilainya makin kecil. Berarti jawabannya tentu yang D ya. Jawabannya tentu yang D. Akar 32, akar 30, akar 28. Oke. Untuk pertanyaan sudah selesai saya bahas. Selanjutnya mungkin saya akan bahas dulu nomor 1. Kita ini ya. Oke, nomor 1 ini masih mudah ya. Saya share di screen. Nomor 1 ini masih mudah. Sebuah batu bermasa 2 kg 0,2 yang awalnya diam lalu jatuh ke ketinggian 15 meter dalam ember berisi air 0,35 kg. Massa batu dan air memiliki temperatur awal yang sama. Kalau jenis batu dan air berturut-turut adalah 1840 Joule per kilogram Celcius dan 4186 Joule per kilogram Celcius. Dengan mengabaikan kalor yang diserap ember, hitunglah kenaikan temperatur batu dan air. Pertama, kita harus lihat ada perubahan energi apa. Kalau ada yang jatuh itu berarti ada perubahan energi mekanik ya. Dengan M1 sama dengan M2. Udah, jadi ini dia hanya punya energi potensial MgH1 MgH1 karena di sini tidak ini kecepatan. Ini berarti bukan M1, berarti ini E1 sama dengan E2. Kalau pada kondisi awal itu MgH1, sementara kondisi akhir itu terjadi perubahan kalor ya, MC delta T1, MC1 delta T1 dan MC2 delta T2. Kalau kita sebenarnya bisa juga ngitung pakai kecepatan
pakai ngitung energi kinetiknya, tapi di sini tidak diberikan, jadi tidak mungkin. Jadi misalnya di sini, tapi itu nanti jadi seperti ini ya, setengah mv kuadrat, cuman di sini tidak diberikan seperti ini. Oke, berarti ini M1, M2 ya. Ini kenapa tulisan saya jadi berantakan begini? Kayak gini tuh pengen jadi, udahlah. Tulisan saya aslinya juga jelek kok. E1 sama dengan E2. MGH1. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah. M1 ini M1 ya. Kita label 1 sebagai air dan 2 sebagai air. Dan 1 sebagai batu dan 2 sebagai air. Oke. Oke. Oh, tapi di soal ini ada tentukan kenaikan temperatur batu dan air, berarti delta T1 sama delta T1 sama dengan delta T2. Ini dijumlah sih sebenarnya jadinya ya. Jadi delta T1 sama dengan delta, tapi jadinya delta T1 sama dengan delta T2. Oh, ya udah enggak apa-apa. Oke. Jangan gini deh. Ini delta 1, jangan gini deh. Gak apa-apa, kita nggak usah, kita pakai metode yang betul saja. Oke, berarti kita tinggal ubah-ubah delta T1 plus delta T2 sama dengan MGH, M1GH bagi M1C1 plus M2C2. Kita jadi tidak bisa menghitung masing-masing naiknya berapa, tapi kita bisa menghitung dua-duanya. Dan kebetulan yang diminta di soal yaitu kita disuruh menghitung kenaikan temperatur batu dan air, berarti kenaikan temperatur sistemnya secara langsung. Ini kalau kita masukkan angkanya akan didapat angka 0,016 derajat Celcius. Oke, saya rasa sampai di sini cukup mudah ya. Mungkin silakan teman-teman mengerjakan nomor 2. Nomor 2 ini tidak terlalu sama kayak nomor 1. Cuman ya agak diutak-atik sedikit. Jadi mungkin saya beri waktu 5 menit ya untuk mengerjakan nomor 2. Dan juga nanti seperti biasa saya akan berikan PR lumayan ya buat nambah-nambah nilai.
2 menit lagi ya. Oke, saya bahas saja. Oke, ya ini sama kayak tadi, cuman kalau tadi kita pakai energi potensial, sekarang kita pakai energi kinetik. Dan di sini juga ada konsep kalor lebur ya. Jadi soalnya kalau teman-teman perhatikan adalah tentukan laju minimum sehingga timah akan melebur. Jadi gampangnya adalah temperatur awalnya 30, tapi di sini kita asumsikan peluru temperatur awal semuanya ya. Berarti ini temperatur awal si peluru timah ya. Berarti setengah MV kuadrat sama dengan MC delta T plus M delta L. Nanti pokoknya ML, ini ML. Dengan L adalah kalor lebur. Nah, kalor lebur ini nanti kata jenis umumnya adalah kalor perubahan wujud dari misalnya dari cair ke gas, dari cair ke padat ataupun dari padat ke cair. Bentuk umumnya sama, hanya koefisiennya saja yang berbeda. Jadi nanti untuk setiap bahan itu punya koefisiennya masing-masing dan biasanya diberikan di soal. Oke, ya udah. Berarti kita cukup hitung. Kita biasa kita ini kita balik-balik. Mungkin kita bisa coret karena di sini masanya hanya massa timah. Berarti akan kita temukan bentuk V akar 2 C delta T plus L. Oke. V ya, ini oke, sebentar. Saya hapus dulu. Jelek banget. Akar 2 C delta T plus L, dengan L adalah kalor lebur. Oke, ini kita masukkan 2 kali 30 kurang 327, berarti 297 ya. C-nya itu 2,32 kali 10 pangkat 4. 128 kali 2 kali 297
tambah L 128 kali 297 tambah L-nya 2,32 kali 10 pangkat 4. Oke, santai teman-teman. Santai. Oke, 2C-nya itu 128 kali 297 tambah L 2,32 kali 10 pangkat 4. Ini kalau kita hitung nanti akan didapat nilai 3,5 kali 3,5 kali 10 pangkat 2 meter per second, atau kalau kita ubah ke kilometer per jam, tapi ini enggak ini 350 meter per second ya, enggak ini banget, enggak cepet-cepet banget. Oh, 1260 km per jam. Oke, berarti ini di atas kecepatan suara ya. Ya, ini jauh lebih cepat daripada peluru biasa ya. Peluru biasa itu rata-rata 300-an km per jam. Jadi ini kita tembakan dengan pistol biasa atau pistol dengan senapan biasa itu tidak akan tercapai. Oke, nomor 2 selesai. Selanjutnya kita akan selanjutnya mungkin kita masuk ke ini ya, nomor 3 ya. Nomor 3 itu sama kayak tadi. Nomor 3 mungkin bisa dicoba ya. Tapi ini agak, kita lihat lah. Harusnya sih sama kayak tadi, cuman ya biasalah dipanjang-panjangin. Oke, selanjut. Silakan nomor 3 dicoba. Waktunya mungkin karena ini agak panjang 10 menit ya. Oke. Untuk nomor 3 ini berarti pakai konsep aliran kalor dengan rumus Q dot sama dengan Q per T. Ini konduksi ya. Untuk nomor 4, saya sambil lihat nomor lain. Nomor 4 itu juga sama tapi pakai rumus Stefan Boltzmann.
Oke, nomor 3 saya bahas ya. Jadi ini kita ada konsep konduksi. Ini saya K delta T. Jadi kalau pakai konduksi itu, laju kalornya adalah ini K dengan K itu koefisien, delta T perbedaan temperatur, T waktu, dan A adalah luas penampang. Kayaknya ada yang salah. Oke, sepertinya ada yang salah dengan ada yang salah. Ntar saya pastikan dulu. Oh. Ya, ini sama ya. Ini Ka delta T, ini X. Jadi X. Jadi dia berdasarkan apa namanya? Oke, baik. Saya pastikan dulu. Tapi intinya rumusnya seperti ini. Jadi oke, mungkin kita inikan saja ya. Jadi paham. Jadi ini kita ubah seperti ini, Q dot T kali T sama dengan Q. Q di sini hanya ada kalor lebur, hanya diberikan kalor lebur ya. Konduktivitas termal sih lebih tepatnya. Berarti M kali L. Oh, 22,6 kali sebut. Oh, berarti kalau uap sih maaf, M kali L dengan Q dotnya yang tadi K alfa delta X per L. K delta T A kali waktu bagi panjang. Jadi gini ya. Nah, jadi X-nya ini X. Yang kita mau cari adalah temperatur antamuka aluminium dan baja. Jadi kita cari delta T-nya ya. Kita tahu suhu awalnya 100 derajat. Kita tahu suhu awalnya 100 derajat ada di soal. Berarti yang kita cari di sini adalah delta T-nya, nanti kita tambahkan ke 100 derajat. Delta T, berarti ini kalau kita sudah dapatkan rumus ini tinggal kita balik-balik. Akan kita dapatkan ML X bagi K atik. Dengan M-nya di sini adalah massa lempeng. Ada nggak ya beratnya? Massa lempeng nggak diberikan ya. Kok ini MAL. Masanya di sini massa air. Jadi masanya di sini massa air, ini massa air. L-nya di sini kalor uap dan
X di sini berarti tebal ini ya, tebal panci. Terus ini tebal panci, X-nya tebal panci. K di sini koefisien konduktivitas termal. A-nya itu berarti penampang dan T adalah waktu pemanasan ya. Berarti ini 240 second. Ini A ini 0,015, K itu 240, X itu 3,1 kali 10 pangkat 3, L adalah 22,6 kali 10 pangkat 5, MA massa air 0,15. Oke, kita tinggal masukkan, akan kita dapatkan ini 1,2 derajat. Jadi nanti suhu antara muka aluminium baja adalah 101,2. Ini mungkin harus hati-hati ya, karena banyak variabel, jadi takutnya terbalik memasukkan angka, dan juga tergantung apa yang ditanyakan. Kalau yang ditanyakan perubahan suhu, jawabannya 1,2, tapi kalau yang ditanyakan kalau yang ditanyakan kalau yang ditanyakan suhu akhir seperti di soal ini, berarti jawabannya harus ditambahkan dengan suhu awal 100 derajat. Oke, itu tadi yang nomor 1. Untuk nomor 2 sama, tapi yang ini adalah permukaan baja yang kontak dengan elemen pemanas. Untuk berarti ada yang harus kita ganti di sini. Yaitu koefisien bajanya. Nah, koefisien baja di soal diberikan ya, konduktivitas termal dari baja tidak diberikan, tapi saya cari dulu di internet. Koefisien termal soalnya untuk nomor ini sama, cuman yang diganti adalah konduktivitas termal, dan konduktivitas termalnya kita ganti menggunakan konduktivitas termal baja untuk yang nomor 4 ini. Nah, di soal tidak diberikan, dan saya cari di internet banyak yang ini. Oh ya, saya cari di internet itu koefisiennya adalah 57,426. Walau saya nggak tahu ini bajanya kayak apa ya. Karena baja kan banyak jenisnya. Tapi di kunci jawaban diberikan koefisien termalnya 14 joule per satuan massa. Jadi itu dicatat saja karena sepertinya di sini lupa dicantumkannya. Oke, berarti sama. Yang kita mau cari adalah delta T. Oh iya, delta T berarti 0,15 kali 22,6 kali 10 pangkat 5 kali 1,4 kali 10 pangkat 3. Ini koefisien baja, K baja 0,015 kali 240. Kalau teman-teman nyari konduktivitas di internet, biasanya diberikan dalam satuan watt per meter derajat Celcius.
Jadi 1 watt itu kan definisinya 1 joule per second. Berarti oh. Berarti ini kan 240. Apa bisa ya konduksi? Oh, tapi nggak bisa, bahannya beda. Oke, jadi saya dapat di itu berarti dapat rumus 57 watt per meter. Cuman kalau di soal itu di sini kan kita pakai satuannya joule per satuan massa Celsius. Jadi terlalu banyak yang kita nggak tahu untuk dapat ngitung ini. Jadi ini saya asumsikan ini emang harusnya dikasih tahu di soal tapi nggak ada. Oke, berarti kalau dari kunci jawaban saya kutip itu ada koefisiennya 14 joule per satuan massa Celsius. Nanti ini akan didapat nilai akan didapat nilai 9,4 derajat. 9,4 derajat Celcius. Ini nanti dijumlahkan dengan temperatur awal. Temperatur awal itu bukan yang 100 derajat tapi yang suhu yang permukaan yang nempel ke pantat si panci. Jadi nanti 101,4 101,2 tadi. 101,2 tambah 9,4. Itu kita akan dapat ya nggak ada ya, oke, 110,6 derajat Celcius. Ya, ada sampai di sini masih ada pertanyaan? Kalau misalnya ada referensi yang lebih baik untuk menghitung kita dapat konduktivitas thermal dari baja langsung dari soal gitu, tentu silakan disampaikan. Tapi saya asumsikan ini harusnya dikasih tahu cuma lupa ditulis. Kalau kita nyari di internet biasanya diberikan dalam satuan watt per meter konduktivitas itu. Ini kalau dikonversi kita untuk mengonversi ke watt per waktu ke satuan yang sekarang joule per ini kita harus tahu waktu dan massa dari bahannya. Sebenarnya bisa, cuman agak ribet. Waktu kan kita tahu 4 menit, massa baja bisa cari di internet. Jadi Permisi Kak, saya mau ya, tanya Kak. boleh. Itu kenapa Kak suhu awalnya pakai dasar panci itu Kak buat yang sumber panas? Kalau logikanya ini kan dari sumber panas ya. Sumber panas itu kan berarti dia paling panas, kita nggak tahu berapa. Terus nanti kan makin ke atas makin turun karena dia panasnya sebagian diserap, panasnya kan sebagian diserap sama air, sebagian keluar, sebagian kayak gitu. Jadi ini kita ngerunut balik dari awal, dari atas kayak gitu. Oh, dari atas apa ya Kak? Dari Ini. atas ya berarti dari air yang dipanaskan. Kita tahu air yang dipanaskan suhunya kan 100. Makin ke bawah itu pasti suhunya kan makin tinggi. Oh, ya paham Kak. Makasih Kak. Ya, wait, ada chat. Oh ya, silakan. Oke. Untuk nomor 4 itu dia sama-sama ngomongin aliran kalor, namun dia pakai konsep Stefan Boltzmann. Mungkin nomor ini saya PR-kan.
Oke, nomor 4 tadi dipayakan. Saya mau bahas nomor. Oke, untuk nomor 5, ya udah nomor 5 saya bahas saja langsung saja karena ini cukup singkat ya. Jadi nomor 5 kita kalau tadi kita nomor 5 ini kita pakai konsep kecepatan root mean square. Energi root mean square. Energi root mean square karena di sini hanya melibatkan translasi, jadi kok masuk ke slide mana? Oke, gua lupa. Oke, nomor 5. Jadi kita pakai energinya sama dengan 3/2 kT. Nanti kalau misalnya ada rotasi itu pakai 5/2. Kalau ada revolusi ya, translasi, rotasi, ada satu lagi, jadi ada derajat kebebasannya itu lebih tinggi, nanti osilasi, dia pakai osilasi ya. Kalau ada osilasi nanti dia pakai 7/2. Ya, jadi dan saya menulisnya 2/3 ya, bagus. Oke, jadi ya udah ini gampang saja ya, setengah mv kuadrat sama dengan 3/2 kT. Udah tinggal dimasukkan saja. Ini berarti nanti akan didapat masanya 1,6 kali 10 pangkat 15. Ini 15. Menurunkannya mungkin saya nggak tahu kalau FTMD gimana, tapi kalau termodinamika yang di fisika itu kemarin saya rasanya udah pernah saya belajar rasanya nuruninnya dapat 3/2, 5/2, 7/2 itu dari mana. Ya udahlah, ini kan masih fisika dasar jadi nggak usah terlalu pening lah soal penurunan. Oke, kita lanjut. Oke, untuk nomor 5 selanjutnya ini nomor 6, ini kita pakai konsep persamaan gas ideal yang P1 V1 itu. Jadi bisa mungkin teman-teman bisa ngerjakan ya, silahkan waktunya. Silahkan waktunya 5 menit. Ya, silahkan waktunya 5 menit. Sudah.
Halo, halo. Jadi PR-nya nomor 7 sama nomor 4, 7 dan 8 nanti saya masukkan di Teams ya. Saya akan bahas nomor 9 dan nomor 10. 9 dan nomor 10, nomor 6 tadi sudah kita bahas. Oke, tapi kita break dulu 5 menit.
Oke, saya akan bahas nomor 9 dan 10. Jadi tapi nomor 8 tuh gampang. Tapi nomor 8 gampang ya. Oke, karena nomor 8 gampang. Oke, nomor 9 mungkin saya bahas bagian ya. Jadi nanti PR-nya 4, 7, 8 dan sebagian nomor 9. Di sini kan ada itu ya. Saya screenshot dulu. Jadi mengerjakannya ini screenshot dulu. Jadi di sini ada 5 sub soal. Oke. Ada 5 sub soal. Kita akan coba perhatikan dulu ya. Di sini ada siklus. Siklus dari A ke B itu kita sebut dengan siklus isobarik, yakni isovolume itu jadi tidak ada perubahan tekanan, tidak ada perubahan volume. Isohorik kalau nggak salah saya namanya. Isohorik. Iya betul. Isometrik ya, isohorik, isovolumetrik atau isometrik. Jadi itu A ke B. Dari A ke B, kayak saya kebolak-balik mulu. A ke B itu isobarik, B ke C itu isohorik, dan kalau dari C ke A itu dia ada perubahan ya. Jadi pertama untuk mengerjakan ini kita pakai hukum satu termodinamika dengan energi dalam sama dengan Q min W. Oke, nah kalor itu jadi dia berkaitan dengan perubahan dengan kerja. Jadi kalor itu akan ada jika ada perubahan volume, jika ada perubahan tekanan. Oke, tadi gue ngomong apa? Oke, jadi kalau ada perubahan tekanan itu nanti dia akan ada kerja, namun jika tidak ada maka tidak akan ada perubahan. Untuk kayak gitu kita diminta, itu untuk menjawab yang A. Untuk menjawab yang A, berarti W di sini 0 karena ini proses volumenya juga volume A ke B
Oke, ini isohorik ya. Jadi ini proses isohorik, tekanan berubah tapi volume tidak berubah. Oke, berarti kalor itu berkait ya ini saya kebolak-balik, mohon maaf. Saya ulang dari awal ya. Jadi A ke B ini adalah isohorik. Isohorik. Kalau B ke C itu isobarik. Kalau C ke C ke A itu dia normal. Isobarik. Ya, oke. Karena kita diminta melengkapi yang A, jadi jika dia kalau kerja itu berkaitan dengan perubahan volume, teman-teman bisa lihat contohnya misalnya di piston. Jadi jika ada perubahan volume maka ada kerja, kalau jika tidak ada perubahan volume maka tidak ada kerja. Bisa dilihat ya dari tabel juga kelihatan B ke C itu ada perubahan volume, dia ada kerja. C ke A itu ada perubahan volume maka dia ada kerja. Oke, berarti yang nomor A ini W-nya sama dengan 0. Kemudian kita diminta menghitung energi dalam. Energi dalam tadi Q min W. Jadi 561 kurang 0 sama dengan 561 Joule. Jadi oke, ini untuk yang A dan B. Untuk yang C, D, dan E ada baiknya teman-teman mengerjakan sendiri. Silahkan memakai konsep yang ini, jadi ini tinggal dibolak-balik saja. Oke, itu tadi untuk nomor 9. Terakhir saya akan bahas nomor 10. Mesin 1 memiliki efisiensi E1, mesin 2 memiliki efisiensi E2. Mesin tersebut mengambil kalor sebesar Q hot dari reservoir panas dan melakukan kerja sebesar W1. Kalor yang dilepaskan dari mesin 1 digunakan untuk kalor input untuk mesin 2 yang memiliki mesin efisiensi E2 dan melakukan kerja sebesar W2. Efisiensi keseluruhan dari sistem dua mesin ini adalah besar dari total kerja yang dilakukan dibagi dengan besar kalor masuk. Katakan efisiensi keseluruhan sistem dalam E1 dan E2. Di sini definisi efisiensi itu adalah kerja bagi kalor ya. Definisi efisiensi itu secara umum adalah kerja bagi kalor. Jadi dia perbandingan antara kerja yang dilakukan dengan kalor yang masuk pada sistem. Ini biasanya bisa digambar. Jadi di sini QH, Q hot. Jadi di sini W. Di sini QC, di sini tapi di sini kalor yang dilepaskan ya benar. Di sini W. Jadi kalor yang dilepaskan digunakan sebagai kalor input. Nah, QC di sini W, di sini QC2. QC2 ini sama dengan QH2. W1 QH1. Oke. Jadi seperti itu ilustrasinya dengan menggunakan persamaan di atas dan QC sama dengan QH kurang oke. Berarti persamaan kita kalau menghitung efisiensinya adalah Q udah ada di soal sama dengan W1 plus W2 bagi QH. Kemudian kita harus hitung QC. QC atau QH2 sama dengan QH kurang W1. Ini E1, ini E2 ya. E total. E2 sama dengan W bagi QC. Ada W1 bagi QC, ini W2 bagi QC. W1 ini sebenarnya pakai mutlak ya, tapi di sini nggak melibatkan angka, jadi saya abaikan. Jadi saya abaikan. Oke. Berarti kita bisa substitusikan W2 sama dengan QC bagi E2. W1 tambah QC E2 bagi QH.
Karena di sini diminta didefinisikan dalam E1 dan E2, berarti kita harus cari lagi substitusi QC ini. Kita harus cari lagi substitusi yang dibutuhkan. Wait, ini mungkin saya hapus saja biar itu. Jadi saya ulang sedikit dari awal, berarti QE1 sama dengan W1 per QH, E2 sama dengan W2 per QC. Terus tadi ilustrasinya ya, WQH, W1, QC, W2, QC2. QC2 ini tidak kita manfaatkan. Kebuang saja. E2 sama dengan W2 bagi QC. Kemudian tadi efisiensi keseluruhan E total sama dengan W1 plus W2 bagi QH. Kalau yang masuk dari awal. Oke, kita bisa definisikan W2 dalam E2, berarti QC E2, W1 tambah QC E2 bagi QH. Itu substitusi pertama. Kemudian kita tahu QC sama dengan QH kurang W. Kalau lihat dari ilustrasi yang di sini, QC sama dengan QH min W. Berarti kita lakukan substitusi lagi. Nanti akan kita dapatkan bentuk seperti ini. W1 per QH1 tambah E2 kurangin E2 W1 per QH. Teman-teman perhatikan kalau W1 per QH itu sama dengan E1 dan E2. Jadi nanti kita akan dapatkan karena ini jangan lupa ini ada mutlak ya, berarti nanti E1 E2 minus E2 E1. E2 E1. Alternatif lain adalah E1 min E2 kurang E2 min E1. Jadi ini jawabannya adalah E1 plus minus E2 min E2 kali E1. Saya tulis ulang ya. Kenapa ada plus minus? Karena tadi ini sebenarnya banyak ada mutlaknya ya. Yang W sama Q-nya ada mutlaknya. E1 plus minus E2 kurangin E2 kali E1. Jadi ini adalah jawab efisiensi total dari keseluruhan sistem mesin. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, ya kalian nggak ada tumpukan PR lagi, jadi mungkin silakan dikerjakan soal-soal yang tadi. 40 menit cukup nggak? Cukup ya saya rasa. Sudah janji kemarin. Oke, jadi sekarang masih 11.20, waktunya seperti biasa 1 minggu. Tapi saya buka sekarang. Kalau misalnya mengumpulkan sekarang juga nggak apa-apa. Untuk materi sudah selesai, namun nanti akan saya tutup jam 12.40, jam 11.40, mohon maaf seperti biasa. Saya bikin assignment dulu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan.
nomor 8 modul berapa aja? Silahkan jika sudah ada ya modulnya, sudah ada assignmentnya, silahkan dikerjakan. Oke, jika masih ada pertanyaan silahkan sampai 11.40 ya. Oh iya, nomor 9 kan yang A dan B-nya sudah di ini ya, sudah saya bahas, itu silakan ditulis saja, ditulis ulang aja, nanti ntar saya kasih itu. Saya ubah dulu. Kasih keterangan lagi aja. Silakan ditulis ulang. Ikut.
Oke, teman-teman, sudah jam 11.40. Ini karena ini sepertinya pertemuan terakhir kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih ya atas kesempatan atas kesempatan yang diberikan sebagai tutor untuk semester ini. Oke, untuk selanjutnya karena sebentar lagi teman-teman akan mengerjakan UAS itu, semoga beruntung dan mendapatkan nilai yang maksimal dan semoga mendapatkan indeks A untuk semuanya. Oke, saya harap apa yang saya sampaikan selama 1 semester ini bermanfaat ya, terutama untuk teman-teman dan khususnya untuk saya. Karena menjadi tutor itu jujur saja bermanfaat sehingga kita dapat mengingat kembali materi TPB yang kadang-kadang basicnya kita sudah lupakan di tingkat atas. Oke, dengan begitu sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Lumayan ya untuk nambah nilai. Terima kasih. Selamat siang. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih.